Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Agnesia dari kelas 11 IPA 4. Saya di sini ingin sedikit bercerita tentang sejarah Perang Padri dari beberapa sumber terpercaya dan kurang lebihnya sebagai berikut. Perang Padri ini terjadi di Minangkabau atau yang kita kenal sekarang sebagai Sumatera Barat. Perang Padri ini terjadi dari tahun 1821 hingga tahun 1837. Perang Padri ini sebenarnya merupakan perlawanan kaum Padri terhadap dominasi pemerintahan Hindia Belanda di Sumatera Barat. Perang ini bermula adanya pertentangan antara kaum Padri dengan kaum adat dalam masalah praktik keagamaan. Perang Padri ini dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama dimulai dengan gerakan kaum Padri yang menyerang pos-pos dan pencegahan terhadap patroli-patroli Belanda. Di bulan September pada tahun 1821, pos-pos yang ada di Simawang menjadi sasaran serbuan kaum Padri. Kemudian Tuanku Pasaman menggerakkan sekitar 20.000 sampai 25.000 pasukan untuk melakukan serangan ini di sekitar hutan di sebelah timur gunung. Pertempuran ini menimbulkan banyak korban, yaitu sekitar 350 orang pasukan, salah satunya adalah putra Tuanku Pasaman. Dengan sisa pasukannya, Tuanku Pasaman mengundurkan diri ke daerah Lintau. Setelah berhasil menguasai lembah datar, pasukan Belanda mendirikan sebuah benteng di Batu Sangkar ataupun dikenal sebagai nama Front van der Capellen. Karena gagal dalam fase pertama, Belanda masih terus mengupayakan perjanjian damai dengan kaum Padri. Namun, karena sudah dikhianati di perjanjian Masang, kaum Padri menjadi berhati-hati dalam melakukan perjanjian dengan Belanda. Karena itu, Kolonel Destur yang menjadi penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat berusaha untuk melakukan kontrak dengan tokoh-tokoh kaum Padri. Hal ini dilakukan Belanda untuk menghentikan perang dan melakukan perjanjian damai. Akhirnya, Belanda meminta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri untuk membujuk tokoh-tokoh dari kaum Padri supaya bisa diajak berdamai. Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol supaya mau berdamai dengan Belanda. Namun, Tuanku Imam Bonjol menolak. Setelah itu, dia menemui Tuanku Lintau dan menerima ajakan damai itu. Akhirnya, pada tanggal 15 November tahun 1828 dilakukan penandatanganan Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang ini antara lain: 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpinan Padri di Batu Sangkar. Sarsawa Padang guguk di Gendang Agam Bukit Tinggi dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. Yang kedua, kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. Ketiga, kedua belah pihak tidak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap Belanda melarang fase adu ayam. Lalu di fase ketiga ini, kaum Padri sudah mulai mendapatkan simpati dari kaum adat. Orang-orang Padri yang mendapatkan dukungan dari kaum adat itu mulai bergerak ke pos tentara Belanda. Tindakan kaum Padri ini dijadikan alasan oleh Belanda untuk menyerang kota tua di Ampe-Angke di bawah pimpinan Gillifrey, dan mereka membangun benteng pertahanan di Ampang Gandang sampai ke Biaro. Pada tahun 1831, posisi Gillifrey diganti oleh Jacob Elot. Jacob Elot ini sudah mendapati pesan dari Gubernur Jenderal Van den Bosch
untuk melakukan serangan besar-besaran pada kaum Padri. Setelah berhasil menguasai Batipuh, serangan Belanda diarahkan ke Benteng Marapalam. Benteng ini adalah kunci untuk menguasai Lintau. Karena bantuan 2 orang Padri yang berkhianat, di bulan Agustus pada tahun 1831, Belanda bisa menguasai Benteng Marapalam. Seiring jatuhnya benteng ini, beberapa nagari di sekitarnya juga ikut menyerah. Sekian video ini saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.